Dulu gue pertama kali main itu tahun 60-an, namanya Di Balik Pintu Dosa sama Bambang Irawan. Tiba-tiba adegannya gini, bilang oh ya udah nggak apa-apa. Terus giliran ada previewnya, terus gue bilang, mama, kok ini dipeluk sih, kok ini diperkosa? Terus gue bilang sama Ben tuh ada cewek tuh cantik, siapa Ben? Oh, itu figuran kita ada. Oh ya, itu adalah misi aku sebenarnya. Dari tahun 70-an itu aku pertama kali kan yang membuat busana muslim ya, karena aku senang fashion ya. Udah, aku juga punya misi ya. Aku tuh pengen seluruh Indonesia ini semua pakai baju muslim, semua pakai kerudung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Alhamdulillah nih konten aku kali ini, waduh ada tamu agung yang luar biasa, yaitu Ibu Ida Royani. Ini sahabat banget nih dari zaman dulu ya sayangnya. Iya. Ini Tahu ya ini dulu jadi apa? figuran. ini artis top banget ya, say. Dulu film gue masih jadi figuran banget. Ida Royani sama Benyamin tuh lagi top banget ya. Aku jadi figuran di film Cimat Benyamin. Kita main skating kan? Iya, terus gue bilang sama Benyamin, Ben tuh ada cewek tuh cantik, siapa Ben? Oh, itu figuran kita ada. Oh ya, gila kan? Sadis ya zaman dulu. Kan nggak bisa dipungkiri lagi karena waktu itu Benyamin sama Ida Royani top banget, say. Lagi di atas. Ya, itu pertama kali Tapi gue. kan dunia itu bisa berubah. Waktu itu film Sekarang apa? justru dia yang sekarang lagi sedang berkibar. Yang jadi figuran waktu itu film apa? Jimat Benyamin. Oh, Jimat Benyamin. Main skating. Ida juga senang main skating. Ya ketemunya di situ. Tapi bukannya waktu itu yang main Tapi skating ada ya? lagi selesai itu, ada lagi diajak-ajak film lagi. Ada Si Manis Jembatan Ancol, ada film Ida tuh apa yang sama Benyamin tuh. Pokoknya banyak banget dan Ida Royani itu top banget. Kelihatan Honornya juga paling tinggi, Kelihatan mereka say. sahabat lama ya. Ida Royani. Terus yang sebelahnya nggak dikenalin. Sadis. Oh iya, aku mau kenalin ini pangeran. Pangeran Diponegoro. Kalau udah perempuan, kalau udah ngobrol lupa ya. Aku mau kenalin dulu ya, ini suami tercintanya Ida Royani, Kenan Nasution. Hai, halo abang, apa kabar bang? Ini pencipta Cipta lagu lagu. yang luar biasa loh, lagunya top banget, Ya. bermakna banget. Sangat. Tapi juga gue mau belok dulu ke istrinya Boleh, dulu silakan ya. belok. Saya dulu punya pengalaman juga, ya, kita bikin fashion show sama almarhum Ramli. Ya. Ya. Kalau ini kan Malah gue lupa lu iya. ya. Ya maklum kita harus sama-sama tuh. Gue yang paling tua. Makanya Jadi lupa. aku pernah fashion show sama Ida Royani, waktu itu diorganize sama perancang almarhum Ramli. Kalau Ida Royani dipanggil ke panggung kan, kalau udah fashion show selesai ya, desainernya dipanggil nih ke panggung. Gue tuh nggak mau dipanggil, gue nggak mau ke panggung pokoknya gitu kan. Kalau Ida Royani kan desainer beneran, say. Kalau sini nggak beneran. Gue kan desainer bohong-bohongan gue, karena gue nggak sekolah. Kalau Ida Royani memang sekolah desain, bisa gambar. Kalau gue kan nggak bisa. Jadi di patung tuh baju gue harus begini. Oke. Tapi Ida Royani ini ternyata film-filmnya juga lumayan ya, Dak ya. Banyak juga. ya. Tapi paling banyak emang sama Benyamin. Sama banyak. Nyanyi juga gitu ya. Album juga ya. Soalnya sebelum sama Benyamin, aku tuh pernah ditawarin sama Wim Umbo film. Jangan-jangan film gue lagi nih, Dak. Bukan. Abis dulu gue pertama kali main itu tahun 60-an, namanya Di Balik Pintu Dosa sama Bambang Irawan. Tiba-tiba adegannya gini, bilang oh ya udah nggak apa-apa. Terus giliran ada previewnya, terus gue bilang, mama, kok ini dipeluk sih, kok ini diperkosa sih? Nggak tanya, gue dipinjam, baju gue dipinjam sama aja. Oh, diganti pemain lain. Ada stand in. Tapi kan dia nggak bilang. Tetap aja penonton taunya Ida Nah, Royani. tapi akhirnya makanya gue nggak suka. Jadi terus gue bilang sama Om Wim tuh setiap gue pulang sekolah, waktu itu gue masih SMP SMA kelas 1 kali ya. Terus udah gitu, ayo dong tante, ayo dong Ida, terus
tahu nggak film? Akhirnya filmnya itu dibintangin sama Pulau Romokoy. Film apa tuh Pulau Romokoy pertama kali? Lupa sorga apa gitu. Lupain. Akhirnya soalnya ada peluk-pelukan. Dia bilang terus terang ada peluk-pelukan, ada gini. Oh enggak dia. Dulu soalnya zaman dulu tuh punya pacarnya tuh cemburuan. Tapi bukan yang ini. Ini pernah jadi istri permaisuri tapi nggak betah, say. Tidak menjamin. Enak kan jadi penyanyi, istrinya musisi ya. Ternyata jadi seniman ketemu seniman kok bisa jadi. Dalam Iya, ternyata seniman sama seniman bisa jadi juga. Alhamdulillah. Dan anaknya banyak, cucunya banyak lagi ya. Waduh. Ini dikit lagi mau punya buyut loh. Ya Allah. Karena cucu Eka udah perawan, terus udah mau ada yang mau ngelamar. Kan kalau desa kawin Eka punya buyut. Terus Eka dipanggil apa ya? Apa cicit ya? Nininya Nini. Jadi Ida tuh main film juga, nyanyi bikin juga. album, nyanyi juga, dan semua meledak gitu kan. Desainer juga sukses. Pada saat orang belum bikin baju muslim, Ida Royani itu boleh dibilang ini pelopor baju muslim. Ya. Dan sampai hari ini tetap komit yang dibuat tuh baju muslim. Baju muslimnya juga berkarakter kan. Berkarakter, tapi dulu jangan lu nggak lihat lu Ida Royani dulu tuh pakai hot pants tuh yang setengah ininya nih kelihatan nih gitu kan. Iya, Bang. Top keren. Iya, Bang. Dan Jangan kita Bang Natsir. Dia seneng banget Ida Royani tuh modis dari dulu modis. Orang belum merek-merekan dia udah pakai merek-merekannya. Jakarta Singapura tuh TikTok bu tiap hari juga bisa hanya untuk belain show ya Dak ya. Jadi tabungannya baju, sepatu boots. Tabungannya baju, sepatu, tas. Nah. Aku sedang beli mobil, udah itu aja. Tapi beda sama Benyamin. Kalau Benyamin malah beliin tanah yang berhektar-hektar. Eka nggak punya, tapi tanahnya hektarnya dia tuh sama-sama harga baju Eka. Tapi baju lu nggak bisa dijual lagi, apa bisa dijual lagi? Enggak. Oh, baju yang lu desain sekarang justru bisa dijual. Nah, balas dendam. Oke. Tapi yang gue salut nih Ida Royani tuh begitu komit hijrah gitu loh. Hijrah mendalamin Al-Quran, mendalamin hadis, agama. Jadi Al-Quran tuh bukan cuma sekedar dibaca ya, itu yang gue kagum banget. Jadi kitab kuning juga ya Dak ya? Enggak pakai kitab kuning. Oh, nggak pakai kitab kuning ya? Pokoknya Quran hadis saja. Quran dan hadis gitu loh, bener-bener didalamin banget agamanya. Itu karena pengaruh suami apa karena kemauan lu sendiri? Aku sebelum kawin sama Bang Kinan ya aku Kenalnya gimana nih gara-garanya? Aku kenal sebenarnya tuh aku tuh mainnya sama kakak-kakaknya. Oh, makanya. Dulu aku Kamu tahun berapa? Tahun 60-an ya? Dulu aku tahun 60-an, aku sering nyanyi di Pegangsaan. Dulu bandnya tuh kakaknya Bang Kinan itu band Sabda Nada yang main Chrisye, Ponco Sutowo, terus kakak-kakaknya siapa tuh? Juam, terus Gori gitu. Gue masih kecil juga, penyanyi cilik juga. Jadi Eka lagi nyanyi ya di depan rumahnya tuh di teras. Terus dia mondar mandir masih kecil. Oh, udah ada perhatian ya kayaknya ya. Udah ngincer kali ini. Nggak tahu apa dia yang ngerian. Udah ngincer yang jelas Nggak mau jujur ya. Nggak mau jujur. Ya, yang bolak-balik siapa? Hah? Yang bolak-balik. Desa, bolak-balik. Guru ngaji, bayangin loh. Terus udah gitu, terus kakaknya suka jemputin aku kalau aku tahun 60-an waktu itu. Tahun 60-an dia udah lahir belum? Belum lahir, masih jauh. Belum Gue dirancang. baru usia gue 1 tahun karena gue lahir umurnya masih berapa dong sekarang? tapi gila masih Masya Allah masih cantiknya kayak Dikit gini. lagi 70 tahun. Tapi Ya kalau Allah. dipikir-pikir nenek gue meninggal 66 ya. Udah nenek-nenek banget ya. Zaman dulu ya. Tapi Eka rasa belum kayak Enggak, nenek. enggak. Eka rasanya kayak orang masih SMA deh. Masih pantas lu, masih pantas. Masih pantas. Tapi kalau dengan pakai boots dan topi, Iya, masih pantas. Bukannya nenek. Masih pakai midi Midi pakai, gitu kan? masih pakai. Sekarang pun masih pakai midi, pakai mini, aku pakai Di masih. rumah. Ya, tapi di rumah lah. Iya, buat suami lah ya. Iya. Oh, gitu. Gila ada tamu. Apa ya langsung? Kadang-kadang lupa, kadang-kadang apa taruh aja di sini. Ya paling begitu. Tapi seneng ya, bahagia ya kelihatannya. Seneng gitu loh, happy. Memang tuh kalau suami Alhamdulillah. istri ya seiman. Terus suami juga menjadi imam kita itu. Sejalan. Kebahagiaannya itu dunia akhirat loh Bang. Subhanallah. Tapi tahan dulu dong, bahagia nggak Pak?
Bahagia, pasti bahagia. Kadang berantem juga ada. Ngomongkan rumah tangga orang di sini. Nggak, bohong kalau dibilang terus mentang-mentang sama-sama iman terus baik ya berantemnya ada. Ya pastilah. Ya, berantemnya Itu ada. kan untuk memperbaiki hubungan juga lebih dewasa dan lebih matang Dinamikanya lah. rumah tangga. Iyalah. Tapi Ya, ini bener. ngomong-ngomong udah berapa tahun ya berumah tangga nih? Dari tahun 79 kan? 79 sekarang berapa tuh? 42 42 tahun. tahun. Oh ya Allah, subhanallah, Lama ya? bener lama Lama banget. nih. Gue bosan. Di muka gue bosan deh. Yang bosan Apa sih siapa? bang? Apa sih bang? Jangan mancing-mancing dong bang. Yang bosan Eke piye? Ya tuh, jangan mancing dong bang. Tuh, Ya piye? Iya, makanya. Ida Royani tuh khas banget deh kalau bilang Eke gitu kan. Itu ciri-ciri khasnya Ida Royani. Tapi yang lucu ya Mayan kalau Mbak Ida nih kalau lagi kan filmnya sama apa Benyamin banyak kan musikal ya. Nah dia nyanyinya tuh ada rada genit ya. Centil. Centil. Kalau Tapi orang Eke sekarang udah nggak bisa centil. Yang centil sekarang cucu Eke. Nah dia tuh kalau udah pakai topi gaya-gayanya kayak nenek. Udah banyak macam-macam dia udah. Dari pakai. semua lagu-lagu sama Benyamin yang paling inget tuh lagu apa sih, Dak? Kayaknya semuanya bagus-bagus, sukses gitu. Banyak sih, banyak banget. Cuman yang sekarang orang masih kenal itu kayak lagu-lagu hujan gerimis Gerimis aja itu. iya. Bang di sini aja gitu. Banyak sih terus lagu-lagunya tuh Betawian banget gitu ya, Betawian banget. Dan logatnya Ida juga pas banget Eke tuh gitu loh. kakek Eke juga orang Betawi. Oh, ya, gitu. Betawi Cina tapi ada turunan Cina. Iya sama, gue juga ada turunan Cina. Iya, ada. ada. Sebagian Indonesia ini masyarakatnya juga Banyak keturunan Chinese, ada keturunan ya. Chinese, jadi nggak harus nggak diakui Tapi it's gitu loh. okay. Satu kali waktu apa namanya aku punya sepupunya mamahku. Tapi kalau sebelah mamahku tuh kan emang Cina. Jadi dia kawin sama Cina lagi. Kalau Eke kan udah kawin ibuku kan kawin sama orang Sunda ya. Terus jadi dia masih Cina terus anaknya juga Cina terus ceritanya ngawinin. Terus kita diundang. Dia bilang, tau nggak Ida Royani kan saudara gua. Terus kata orang Cina temen-temen, dari ini saudara lu dari mana lu orang Cina? Dia nggak percaya. Sedangkan aku bilang ini kan saudara aku juga. Dari mana? Ya karena gitu, karena sepupu-sepupunya mamaku. Chinese. Gitu. Sama, kami juga saudara. Hah? Saudara. Sama Dari- Batak. Oh lu nih. Iya, Oh ya Batak juga. Batak dari mana? Batak dan Selatan. Nasution kan? Iya. Nasution juga. Enggak mirip-mirip dekat-dekat Si situ. Regat. Si Regat. Gultong. Oh, Gultong. Jadi Gitu. ini sekarang nih udah sekian tahun loh, Dak, kita nggak pernah ketemu ya. Udah berapa tahun ya? Lama banget Udah ya. lama. Tapi gue pernah juga ke butiknya. Sekarang butik tuh ada di mana aja sih, Dak? Sekarang sebenarnya butik Biar sahabatnya Nini Rahman nih tahu nih. Oh iya, saya mau bilang juga nih, ini kerudung yang aku pakai didandani Ih. sama Ida Royani. Jadi ini koleksinya Ida Royani. Kalau lihat sini-sininya kan bagus kan nih, ya Dak? Ini kenapa ya? Kerudung aku tuh emang beda sama yang sekarang. Aku tuh salah satu ya kayaknya juga pertama kali yang bikin scarf ya. Karena dulu aku kan pertama kali yang pakai kerudung itu tahun 70-an. Akhir-akhir 70, 78 tuh aku udah pakai kerudung. Terus aku sering ke sebenarnya bukan Italia, aku sering ke Paris, ke Prancis. Zaman dulu kan aku punya counter itu Ida Royani. Aku pertama kali bikin baju muslim itu, aku tuh bintangku tuh Aries ya, bukan aku percaya sama bintang. Bintang Aries tuh selalu mau yang sesuatu Tampilnya yang perfect gitu yang loh, perfect. Star. Orang nggak punya, gue punya. Orang nggak bikin, gue bikin. Jadi kenapa sih baju Ida Royani mahal? Zaman dulu bajuku tuh tahun 80 aja udah 2,5 juta, 4 juta, itu mahal. Iya, ya. iya, At that time ya, at that time mahal. Gue beli lagi, say. Terus tapi jangan salah, ikut kalau beli kancing, aku beli kancing itu Iya. di Paris. Gaya nggak? Jadi cuma hanya jadi kancingnya. Jadi orang nggak punya kan pada waktu itu kan. Zaman dulu kan belum ada tuh buatan Cina tuh belum ada. Jadi kalau emang lu mesti mau sesuatu yang perfect, Lu harus berangkat. ke Paris. Jadi gue Paris cuma di kancing. Karena aku tuh mau sesuatu yang beda. Kenapa sih baju Ida Royani mahal? Lihat dong kancingnya. Kancingnya kan juga nggak ada di situ. Gue seneng kancing kan gede. Ada tulisan Paris nggak? Enggak ada. Terus udah gitu gini. Waktu itu kan orang mau beli, percaya nggak? Orang mau beli ini, mau beli apa namanya, mau pergi haji kan harus yang
sesuatu yang orang-orang yang berduit ya harus yang bagus. Terus waktu itu kan belum ada di sini bahan Paris yang pakai bordir ini nggak ada kan. Jadi aku beli, tahu nggak, beli ke Swiss, tahu nggak? Cuman hanya beli bahan bordiran katun, belinya ke Paris. Terus udah gitu Swiss. ke Swiss, sorry. Nah aku kalau ke Paris, aku beli lace zaman waktu tahun 80-an. Lace belum banyak ya? Belum banyak. Ada satu toko itu adanya di mana ya? Itu di pasar, bukan pasar baru, Gajah Mada tuh, toko Lady Lady. Desainer bangsanya Lady. Bangsanya Prayudi, terus bangsanya toko Peter bahan kan, C ya, itu tahu deh, itu Lady. langganannya Peter C, Prayudi. For Lady ya. Non kali larang itu pabriknya Iya, di iya. situ. Nah aku di situ mahal sekali, terus aku bilang sama Bang Ginan, Daling mendingan kita langsung ke Paris aja yuk. Aku ke Paris spesial cuma hanya beli lace dan jadi terus aku bikin dulu mukena, orang belum bikin mukena. Terus aku bikin mukena yang rendanya segini. Nah itu aku juga belinya di Paris. Jadi renda lace yang Jadi segini. bisa karya-karyanya Ida Royani ini juga mengilhami yang lainnya. Akhirnya aku beli kerudung. Enak ya nih kerudung. Akhirnya aku bawa dari sana, aku bawa dari Italia, aku bawa ke sini. Jual koper, 2 koper. Enggak, pertama gini, kerudungnya bagus deh, beli di mana? Aku bilang aku beli di Italia tuh. Terus akhirnya aku bilang sama suami, Daling orang tuh kayaknya suka deh kerudung. Ya udah ntar kita kalau sana kalau lagi beli kancing, beli bahan kita beli aja. Aku beli sekoper, 2 koper. Lama-lama terus Bang Kinan gini, dia nyari di internet. Nyari, ngapain sih kita beli sekoper 2 koper? Mendingan kamu nih ada pabriknya, mendingan kita ke pabriknya aja. Jadi aku bikin di pabriknya, tulisannya tuh di itunya mereknya Made in Italy by Ida Royani. Jadi gitu. Jadi di situ aku dari mau tahun berapa ya Daling dibikin di situ. Itu terakhir aku bikin di Italia, hampir setiap tahun. Jadi aku ke Italia terakhir 2008. Kan di sini belum ada yang jual. Akhirnya setelah aku bikin di Italia, terus aku gini. Terus ada temanku dulu namanya Safira. Safira. Mbak Ida bagus deh kerudungnya, aku mau beli dong di mana? Aku bilang aku udah ke Italia nggak nemu. Aku bilang ngapain lo ke Italia, ke Cinere aja, gua jualan banyak. Aku bilang. Akhirnya lama si Safira juga pinter dong. Akhirnya dia beli punya aku, terus dia juga bikin di Cina. Tiba-tiba Safira bikin ya buatan Cina, aku murah kan? Nah terus yang dari bosnya yang aku beli di pabrik yang di Italia, aku juga sebagian bikin di Cina. Dia juga ngomong gitu, tetap bahannya tetap dari Italia, tapi kan SDM-nya lebih murah kan kalau di Cina. Terus aku akhirnya bilang, Daling mereka tuh bikin di Cina. Ya udah kita ke Cina. Jadi aku juga gini dong. Aku juga harus menyesuaikan pasar. Aku juga nggak mau jual mahal. Aku juga bikin juga di Cina. So aku punya ada joinan aku juga untuk bikin yang sampai ratusan ribu pieces. Aku joinan untuk bikin yang di Cina itu. Bikin di Cina sudah bertahun-tahun, lama-lama di sini sudah ada semuanya digital printing kan. Jadi sekarang aku bikin di sini, tapi aku bikinnya aku nggak mau sama-sama orang, tetap aja ini Ida Royani seperti yang di Italia. Jadi aku bikin sendiri bahkan. Grey-nya aku bikin sendiri. Makanya untuk coloringnya juga. Bukannya coloringnya, grey-nya, bahannya. Jadi orang nggak punya seperti aku punya. Kalau seniman itu, terus mereka lebih detail ya. Ada passionnya sekarang, bukan di film, bukan di nyanyi, tapi ternyata passionnya juga ada di desain, di fashion, sampai sedetil ini. Ke negeri Cina juga disamperin gitu. Paris didatengin. Italia. Jadi akhirnya kok nggak sama sih sama orang yang bikin sekarang banyak. Sekarang ibu-ibu rumah tangga juga bikin loh ya. Banyak. Tapi different sama punya Eke, karena punya Eke ini bedanya gini. Promo kerudungnya Ida. Karena memang saya senang. Saya paling sensitif banget sama kerudung nih Bang. Enggak semua jenis bahan kerudung tuh bagus di kepala. Tapi orang suka tanya kerudung gue apa ya, memang kadang-kadang terpaksa gue cari agak ke branded itu karena jenis bahannya kebetulan cocok. Tapi kalau yang terlalu branded banget kan juga mahal, nggak imbang kita pakai hari-hari. Tapi kalau yang Ida Royani ini
dia itu harganya terjangkau dan kerudung yang saya pakai ini langsung bisa berdiri begini gitu loh, nggak tipis gitu loh, Nggak meleot-leot nggak gitu ya? meleot-meleot. Jadi kalau kerudung itu yang bahan-bahannya lain itu ya jersey apa kayak gitu-gitu dia nggak bisa berdiri begini. Orang suka tanya kok Mbak ini pakai kerudungnya bisa berdiri, ya karena lu salah bahannya. Tapi kalau bener bahannya ini udah deh, nggak salah kalau beli kerudungnya Ida Riani. Eka kan udah pakai kerudung udah hampir Oh, 45 musibah. tahun, jadi udah menjiwai. Gue juga nggak bisa sembarangan tuh pakai bahan-bahan untuk kerudung tuh nggak bisa. Satu ya, kita pengen yang adem, dan kedua bisa berdiri Terus tidak begini loh lari-lari bentuknya dan nggak lari-lari gitu loh. Jadi enak. Jadi buat yang sahabat-sahabat Indi Rahmani Iya, yang suka dengan kerudung, nggak salah deh pakai kerudungnya Ida Royani ini benar-benar. Tapi tadi ngobrol-ngobrol, Tapi sekarang gantian bukan dong, made in Italy. gantian dong saya. Iya. Tadi ngobrol-ngobrol udah makan sate belum? Makan sate. Gila, gue bilang kerudung. gue bukan. Ini namanya master promo. Kenapa sobat? Iya. Aku tuh terus terang, gue tuh nggak suka yang namanya kambing. Domba. Tapi kalau lu tadi bilang itu, lu nggak ngomong apa-apa, itu sampai sedua piring itu lah gue bisa habisin. Jadi, kamu tahu? Aku sering diajak makan kambing, gue nggak pernah makan, gue diem aja karena gue emang nggak suka kambing. Oh, aku nggak tahu tadi didimin juga. Apa kan dimin aja. tadi yang lo kasih ke gue itu, gue makan, ih gila, Enak asik banget, gue bilang, asik banget, asik makan terus. Terus dia datang kan, enak ya, daging domba. Hah, kok domba? Ngapain lu ngomong gua gitu? Kok ngomong domba? Lu kan ngomong sekarang, gue bilang, ini ngomong Tapi nanti kan aja. kenyataannya kan daging domba tapi empuk banget dan Emang nggak kan? bau. Ya kayak wagyu, bener-bener. Benar-benar. Ya, Lumayan. Kan si Bang Kenan gini, Bang ayo Bang makan Bang. Ah, enggak, gua udah makan dari rumah kayaknya gitu kan. Udah Bang coba aja dikit Bang. Enggak gitu loh. Ngobrol-ngobrol, Bang habis semua Bang. Ternyata enak kan. Makanya kamu ngeliatin dia ngeliatin gue terus mungkin ini apa tuh namanya Kok surprise mau saja gitu, kok kok mau. mau gitu. Tapi emang itu rasanya rasa daging. Jadi Ida Riani, Bang Jadi Kinan gue. nih bakal datang lagi dong Ya, nanti insya Allah. kesini insya Terus Allah. udah gitu kayak wagyu bener jadinya Iya, tuh emang. dagingnya halus. Dan nggak ada Warung sama. Texas, Kalau ini juga kerudungnya kayak apa? kayak apa? Kayak apa yang suka gue pakai? Hermes. Nah, gue coba, tanya, ini kerudungnya dia bilang, ini punya gue yang Hermes Loda, terus gue bilang, lo beli satu, punya gue dapat sekodi, gue bilang. Sekodi tahu? Sekodi bisa Tahu, juga. cuma Mungkin lebih kali. Lebih kali ya. Sekoper deh, sekoper. Oh, sekoper Tapi enggak. juga ya. Kalau sekoper murahan banget Kan dong punya kopernya Eke. kecil, kopernya kecil. Kopernya gede ya. Nah, jadi sekarang nih kan kita nih semua lagi prihatin ya, karena ya semua juga pasti kena dampaknya karena pandemi ya. Tapi kan kreativitas lu pasti nggak diem dong Iya, gitu iyalah, kan. iyalah. Kayak gue pandemi nih nekat juga bikin restoran Iya, ya, iya. alhamdulillah sih ya. Sejauh kita tuh nggak investasi yang Terlalu over ya, gitu dengan gede, kondisi sekarang. ya dengan kondisi sekarang. Tapi alhamdulillah jalan gitu kan. Nah, lu nih sekarang kan kadang-kadang masih ada di counter-counter di mall-mall juga nggak gitu udah? Gini, aku yang di mall-mall terus terang Dulu aku kita hampir sama-sama ada di Pasar Sarinah Raya. ya, Pak ya? Iya. Tapi kan kakak pernah dibayar. Iya. Bayarnya, aduh, didengerin deh. Tapi bukan kan bayarannya tuh ada setahun, 2 tahun. Kan dia Iya, Eka ambil deh. Buset, Pasar Raya Sebu. Aku juga ngalamin kok, nggak usah cerita. Iya kan, tapi kita tuh kan orangnya kan kepengennya kan counter juga kan kita dandan-dandanin, Iya. bagus-bagus gitu kan. Ya, Tapi terus memang sekarang pemotongannya juga gede tapi sekarang ya. terus terang, I'm telling you the truth ya. Sekarang itu memang semuanya menurun. Iya, pasti kena semua dampak menurun. ya. Ada dampaknya ada. Tapi alhamdulillah yang sekarang lagi jalan, Eka kan harus hidup juga. Ini kerudungku Malah kerudung ya? Malah kerudung jalan, alhamdulillah. Nggak tahu deh kenapa. Emang Allah mau kasih rezeki Ya, sama aku rezekinya aja ya. iya. Tapi kan kerudung aku kan bukan harga yang 100-200 juga enggak. Tapi ya alhamdulillah. Karena memang aku ngedesain itu dengan apa ya? Dengan hati. Jadi bukan asal ngedesain. Warna, kombinasi warna itu gue pikirin banget, gue pikirin banget. Dan gitu. dipakainya Ini juga sekarang nyaman. misalkan ini sekarang lagi apa sih? Orang lagi seneng dengan pohon-pohonan. Eka bikin daun, seneng dengan daun ini, daun itu. Eka bikin daun juga tuh yang berdaun-daunan.
yang ada daun, buah-buahan. ada buah-buahan. Iya. Wah, jadi mengikuti zaman. Tapi alhamdulillah. Ya doanya Bang Kenan. Habis gue bikin udah lama ya. Merepet ya saya. Makanya kita mau ngomong aja mau ngomongnya di mana nih ya? Kan bikin udah lama nih desain ini udah lama berapa bulan yang lalu. Terus tiba-tiba lihat apa ya Hermes deh kayaknya bikin juga. Iya ketinggalan gue duluan. Jangan-jangan dia niru. Hah? Kenapa? Jangan-jangan dia niru. Biru Ya, itu ya. motifnya, iya, bagus. Ini ada daun apa? Daun tales di belakang Tapi daun. supportnya Bang Kenan untuk bisnisnya Mbak apa aja? Banget dia ternyata ya suami support banget ya. Iyalah kemana-mana aku belanja, aku kesana, aku dari ujung mana sampai ujung mana dia selalu ngikut. Nemenin. Kadang-kadang aku kan seneng sepatu boots gitu. Itu bukan buat jualan. Misalkan gini, Dada kamu ke situ dak? Kenapa? Ada boots keren nggak? Jadi aku belanja di sini, dia udah ke situ. Terus keren, suaranya merah. Merahnya bukan merah gitu, merah hati gitu ya. Terus gue bilang, buat siapa Dalin? Ya buat kamu lah kata. Ih, kamu kirain buat anaknya? Ya anak-anak kita kagak ada yang suka seneng apa? Romantis ya? Ya? Romantis. Dibilang romantis juga enggak, Oh, enggak tapi dia juga tahu ya? tes aku aja. Maaf, Terus Bang. akhirnya salah nanya saya. habis kalau aku anak-anakku kan pada ada di Australia kan pada sekolah di sana. Jadi aku suka telepon, kamu ini enggak mama enggak mau, kita enggak suka yang itu yang biasa aja. Malah Eke yang beli warna hijau, ungu, tapi ungunya ungu Iya, tua. Ida tuh ngefans banget sama sepatu-sepatu boot. Zaman dulu Udah gitu saya, udah kalau pakai sepatu boot, pakai hot pants tuh yang ininya pinggir-pinggir pantat tuh kelihatan keren banget, seksi Tapi zaman banget. dulu kan. tapi zaman Zaman dulu. dulu. Terus makanya sekarang begitu komitnya hijrah ya. Dan hijrahnya total. Total. Dan hijrah total sementara orang juga belum pakai kerudung, tahu? Jadi Iya, orang gini, iya. orang lihat Eke tuh gini, kayak aneh gitu. Padahal dulu gue pakai mini, pakai hot pants, pakai backless gini, orang nggak ada yang protes. Giliran gue pakai gini, semua orang protes. Bukan protes kali, mungkin kagum kali. Hah? Tapi bersyukur ya, sekarang anak-anak muda juga udah Udah gemar banyak semua juga, pakai ya. pakai hijab. Itu adalah misi aku sebenarnya. Dari tahun 70-an itu, aku pertama kali kan yang membuat busana muslim ya. Karena aku senang fashion ya. Udah, aku juga punya misi yang aku tuh pengen seluruh Indonesia ini semua pakai baju muslim, semua pakai kerudung. Jadi akhirnya kecuali laki-laki. Apa lu bikin baju laki-laki juga nggak gamis? aku bikin Koko. aku bikin koko-koko. Aku bikin koko-koko yang zaman dulu Itang belum bikin, aku udah bikin duluan itu tahun. Tapi bukan yang celana-celana gantung. Hah? Celana gantung gimana? Celana apa namanya bang? Kalau yang Enggak. tablik. Enggak biasa, celana biasa, tapi blusnya ada yang sedengkul, ada yang segini gitu. Terus aku bordir juga gitu. Terus aku bikin baju muslim anak. Akhirnya orang pada bikin, akhirnya aku udah nggak bikin. Aku bikin koko pertama kali orang bikin, aku juga enggak. Tapi kalau sekarang aku konsisten tetap aku bikin baju muslim sama scarf. Aku scarf. Bener-bener ya passionnya sekarang di fashion bener-bener. Jadi nggak salah lu ambil sekolah di mana waktu itu ambil sekolah Aku fashion? sebenarnya sekolahku tuh belum kelar. Justru tapi aku banyak malah aku sekolah dan aku di sini. Aku sekolah dulu aku ambil private itu sama Paula Tegi. Pernah dengar nggak? Paula Tegi dulu itunya Susan Budiarjo. Oh tahu itu. Tahu ya? Yang harganya zaman tahun 80 tuh harga bajunya 40 juta, ya. 25 juta, 30 juta. Ya. Ya tahu kena. Aku ambil private dari dia. Jadi detail. Belajar ini gambar juga. Ya segala gitu. macam semua pola semua dari detail sampai bungkus apa namanya kancing dulu kan nggak ada kancing merah hijau kuning biru kan nggak ada itu dibungkus sama bahannya satu-satu ya. sama bahannya jadi semua sampai detail aku memang belajar sampai terus aku juga belajar bikin jas aku belajar bikin jas sama ada orang yang kerja di siapa Dalin yang kerja di apa yang terkenal apa sih Dalin Kwantung ya Kuantum. yang atam apa Kuantung. Gue tau bubur ayam kok. yang zaman dulu tapi sama di orang Cina zaman jadi aku tuh belajar detail belajar bikin jas kok bisa rapi gini jadi aku emang bukan tapi sebelum aku belajar aku emang otodidak Memang punya bakat alam. Otodidak aku gini aku seneng celana ini karena celana aku kan yang bagus-bagus ya yang dari luar kan enak tuh ininya apa namanya cuttingnya kan enak itu aku buka
Sama, gue juga gitu. Gitu. Ada Contoh. Aku buka terus aku liatin kayak apa sih ini. Oh. Jadi aku ambil kertas segi 4. Oh ini gini, Bikin. oh ini kesini, ini Bikin segini ya. pattern sendiri. Gini, oh gini. Iya. Aku udah begitu. Jadi kalau waktu aku belajar pola, aku udah nggak aneh. Gue udah tahu gitu. Jadi hebat. memang belajar patternnya itu kok pakai otodidak. Banget. Memang jiwanya punya Nah, terus udah gitu ini bikin kebaya. Bikin kebaya kan susah. Susah ya. dong. Kebaya itu kan ada orang yang bungkuk, ya kan? Ada orang yang gini, gitu kan? Nah, gue ngerti itu apa yang harus diambil yang mana gini. Aku belajar itu belajar sama Dan pola. lo juga, dia itu juga mengangkat bahan-bahan culture dari budaya kita yang berbeda-beda. Itu juga Ida Royani yang pertamanya loh, Sa. Nah, udah gitu gini. Di tahun awal-awal 80-an itu juga ya, bukan nggak awal, akhir-akhir awal-awal awal-awal Tahun 90 ya. Itu bahan NTT contoh bahan ya. NTT. Bahan NTT itu orang belum tahu itu NTT dibikin seperti apa. Waktu itu kan ada satu di JCC itu ada pameran. Ada satu orang jual NTT. Terus mata gue cuman gini aja. Ini gila deh, ini kalau dibikin baju keren ya. Tapi orang nggak ada yang ngelirik. Gue bilang keren. Di situ harga masih 100.000. Yang 100.000 sekarang itu jadi harga bisa puluhan juta. Nah terus pada waktu itu keren. Jadi aku waktu itu mulai bikinlah baju NTT. Terus Ida Royani dengan NTT. Aku show Ida Royani dengan NTT. Akhirnya setelah aku banyak bikin, orang banyak ngelirik kan ya. Pada muncul-muncul yang baru. Terus akhirnya orang mulai datang. Akhirnya sekarang NTT sudah menyebar. Akhirnya udah bosen lah gue NTT. Tapi aku udah punya koleksi bahan NTT itu banyak dan bagus-bagus. Ini nih salah satu fotoku nih waktu sama Ibu Negara nih. Tuh, itu kan dari lu juga itu. Oh itu bahannya. bahan dari gue. Itu baru pertama kali NTT, itu. iya kan? Itu sabu pertama kali. Iya tuh kayak gitu-gitu Akhirnya, deh. nah terus udah gitu udah NTT bosen ya. Terus aku ngelirik tahu nggak apa? Bahan dari Batak. Bahan dari Batak, ulos. Ulos juga orang belum populer gitu ya. Karena pada saat itu kan nggak pernah jadiin baju. Makanya gitu kan banyak desainer orang Batak ya. Tapi kan dia nggak bikin ulos. Tapi gue bilang, ini gue bikin baju ini keren. Aku bikin baju, akhirnya justru yang desainer yang lain juga akhirnya keren juga. Aku banyak bikin ulos-ulos. Dibikin baju. Jadi aku sekarang juga, karena aku senang yang etnik. Jadi mulai sekarang aku banyak bikin, lihat kayak itu kok. Showku ingat yang terakhir aku kirim. Iya, lihat. Nonton. Nah aku di situ ada ulos, ada NTT. Terus aku bilang, Mbak Ida bikin yang ini dong. Tapi terus terang aja, aku senang dari Sabang sampai Merauke. Cuman aku nggak suka yang warna jedreng, kaget-kaget gitu. Yang aku nggak suka yang banyak benang-benang emas. Aku nggak gitu suka. Aku yang bener-bener yang etnik. Jadi bener-bener nih melalui desainer Ida Royani bisa ikut mengangkat kerajinan-kerajinan dari berbagai budaya di daerah-daerah kita loh. Ya, nah, lebih keren, makanya. Malah sekarang orang luar negeri semua desainer ngambil semua dari sini. Kenapa kita enggak yang malah bangga? memiliki nilai jual kan sebenarnya. Ini perlu dikencengin lagi, ditingkatin lagi karena kita nih mudah-mudahan selesai pandemi ini kan kita harus membantu perekonomian kita juga gitu kan. Ya salah satunya dari desain-desainnya Ida Royani. Sebenarnya untung sekali desainer Indonesia itu memakai tenun terutama ya. Batik ya oke lah, sekarang lagi yang ini tenun. Jadi kenapa? Itu jadi raja di negara sendiri. Betul. Dan di luar. Di luar. Sayang ya itu Michael Jackson udah meninggal ya. Kalau enggak itu tuh banyak aku lihat di rumahnya Michael Jackson itu NTT apa namanya, baju-baju dari kerajinan daerah-daerah. Enggak, itu yang membuat dipajang-pajang gitu. Iya benar. Kayaknya gue tenun. Ada yang juga dia pakai rompi-rompi itu. Terus aku pikir yang taste-nya dia kok gue punya semua gitu. Ya dia udah meninggal sih, kalau enggak gua itu. Berkolaborasi kali dengan Michael Jackson. Topi dia pakai topi NTT kali ya.